Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel No Chemistry No Life bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas konsep baru ya, materi baru di kelas 11 semester 2, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa sih kelarutan dan hasil kali kelarutan itu? Ibu ingin kalian mengingat kembali konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu mengenai larutan. Nah, ada tidak yang masih ingat apa sih larutan itu? Jadi, larutan itu diartikan sebagai campuran homogen ya, campuran homogen antara dua zat atau lebih. Di sini contoh larutan yang biasa kalian ketahui itu misalnya larutan garam dapur, larutan gula, larutan sirup, gitu ya. Yang kembali bahwa larutan adalah campuran homogen. Nah, kalian pun sudah tahu nih, larutan ada yang disebut sebagai pelarut dan ada yang disebut sebagai zat terlarut ya. Misalnya saja kita mau melarutkan garam dapur di dalam air ya, membentuk larutan garam dapur gitu. Kalau kita punya garam dapur atau NaCl dengan air, kita larutkan si NaCl ini, nanti akan terbentuk larutan garam dapur, bukan? Nah, biasanya si NaCl ini itu kita sebut sebagai zat terlarut, sedangkan H2O di sini sebagai pelarut. Ibu sudah pernah sampaikan di kelas bahwa yang komposisinya lebih sedikit itu sebagai zat terlarutnya, sedangkan yang komposisinya lebih banyak itu sebagai pelarutnya. Nah, maka kalau misalnya kita punya zat terlarut, kita punya pelarut, ditambahkan nih, digabungkan, maka dia akan menjadi larutan, gitu ya. Jadi kalau punya padatan garam dapur, NaCl, kita larutkan dalam air, akan menjadi larutan NaCl. Nah, diingat kembali, sudah pernah ya, kalau misalnya kita membuat larutan NaCl, memasukkan si padatan NaCl ke dalam wadah yang sudah berisi air sebagai pelarutnya, nanti yang terjadi adalah bahwa si NaCl ini akan larut ya, kita bilang akan larut, lama-kelamaan akan larut, sehingga yang tadi awalnya padatan NaCl ini akan menghasilkan ion-ion Na+ dan juga Cl- gitu ya. Kalian sudah ketahui sama-sama, ini sudah kita pernah bahas juga di kelas, Ibu cuma mengingatkan kembali saja gitu. Jadi pada proses pelarutan NaCl yang terjadi adalah tadi awalnya padatan akan berubah menjadi ion-ion gitu. Maka kita biasa bilang bahwa si NaCl ini terionisasi sempurna di dalam air gitu ya, menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Gambaran partikelnya kurang lebih kayak gini ya, yang dapat kalian lihat. Yang proses pelarutannya kayak gimana sih? Sudah pernah kita bahas juga di kelas. Ada air, ada gaya tarik-menarik nih antara molekul air dengan ion positif dan ion negatif dari Na+ dan juga Cl-, maka nanti ion Na+ dan Cl-nya akan berpisah ya, sehingga menghasilkan ion-ion Na+ dan juga Cl- gitu, yang terpisah. Jadi tidak ada padatan NaCl lagi. Tuh. Itu yang terjadi pada proses pelarutan, sehingga membentuk larutan ya. Bagaimana jika misalnya kita andaikan kita akan melarutkan si padatan garam dapur ini ke dalam air, misalnya 50 ml air gitu ya, 50 ml air. Nah, tentu saja awalnya pada saat kita melarutkan, si garam dapur ini akan larut kan? Akan larut, sehingga berubah menjadi ion Na+ dan juga ion Cl- gitu, dalam larutan. Semuanya berubah menjadi larutan nih, kelihatan kan? Tadi ada padatan, sekarang semuanya berubah menjadi larutan ya, NaCl dalam bentuk larutan gitu. Tapi apa yang terjadi jika misalnya padatan yang kita larutkan itu kita tambahkan terus padatannya, padatan NaCl yang kita larutkan. Tentu saja yang terjadi adalah suatu waktu kita akan dapatkan bahwa si NaCl ini tidak akan bisa larut lagi. Oleh sebab itu akan kita dapatkan ada NaCl yang larut, berbentuk larutan NaCl, namun ada juga NaCl yang tidak dapat larut. Sehingga akan kita dapatkan pada NaCl yang larut berbentuk ion-ion dan juga padatan NaCl yang tidak larut. Biasanya kita dapatkan di bawah wadah yang kita gunakan ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan terus, yang kita dapatkan adalah NaCl yang larut
dalam bentuk larutan ada, dan juga NaCl dalam bentuk padatan gitu ya. Oke. NaCl dalam bentuk padatan. Ini NaCl dalam bentuk padatan, NaCl dalam bentuk larutan. Itu kita dapatkan dua-duanya ada dalam larutan. Nah, gambarnya kalau kurang lebih kayak gini lah ya. Kalau misalnya yang tadi di awal, saat si NaCl-nya ini masih sedikit itu jumlahnya, kita dapatkan dia hanya dalam bentuk larutan NaCl saja. Jadi, NaCl hanya dalam bentuk ion-ionnya saja, gitu. Larutan NaCl. Berarti ion Na plus dan Cl- dalam larutan. Sedangkan kalau misalnya jumlah padatan NaCl-nya kita tambahkan terus, suatu waktu kita akan dapatkan si padatan NaCl ini tidak akan bisa larut lagi nih, maka dia akan tertinggal di bawah wadah gitu ya. Maka kita dapatkan ada padatan yang berbentuk padatan yang masih di bawah wadah dan juga NaCl dalam larutan, yaitu sebagai ion-ionnya gitu ya. Nah, keadaan seperti ini, keadaan saat si NaCl ini sudah tidak bisa larut lagi nih, nggak bisa larut lagi. Itu keadaannya disebut sebagai larutan yang jenuh, gitu. Apa sih larutan jenuh itu? Jadi, larutan jenuh tercapai apabila zat terlarut dalam pelarut telah mencapai jumlah maksimum pada suhu tertentu gitu. Jadi yang dinamakan larutan jenuh itu jika zat terlarutnya sudah mencapai jumlah maksimum dalam pelarut pada suhu tertentu. Jadi tadi kalau misalnya kita pakai contoh yang NaCl ya, awalnya jika dia dilarutkan, dia masih mau larut nih. Suatu saat dia akan mencapai keadaan di mana jumlah dari si NaCl dalam air ini sudah maksimum. Jadi dia tidak akan bisa larut lagi nih. Pada saat itu, dia disebut sebagai larutan jenuh atau biasa disebut sebagai larutan tepat jenuh. Jenuh atau tepat jenuh gitu ya. Nah, selain larutan jenuh, ada yang dinamakan sebagai larutan belum jenuh. Kalau tadi larutan jenuh tercapai pada saat jumlah zat terlarutnya maksimum. Kalau larutan belum jenuh ini, keadaannya kalau jumlah zat terlarutnya belum mencapai maksimum dalam pelarut pada suhu tertentu. Contohnya apa? Yang tadi, kalau misalnya kita larutan NaCl, awalnya dia masih bisa larut terus nih dalam air, itu berarti dia belum jenuh gitu. Pada saat dia sudah tidak bisa larut lagi, berarti jumlahnya sudah maksimum, berarti larutannya jenuh gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini tercapai apabila zat terlarut dalam pelarut itu telah melebihi jumlah maksimumnya. Jadi kalau misalnya jumlah maksimumnya udah lewat, berarti namanya larutan lewat jenuh. Silakan ya, nanti kalian bisa cari informasinya lagi. Ini di sini Ibu ada gambarannya larutan lewat jenuh ini. Larutan lewat jenuh ini sangat tidak stabil ya dia. Jadi mudah diganggu, dengan diganggu sedikit tuh keadaannya udah berubah. Suatu larutan lewat jenuh, kemudian dia diganggu ya, digoyang sedikit, itu sudah menjadi kristal lagi. Nanti kristalnya itu akan berkumpul bisa ada di dasar wadah gitu. Jadi bagaimana cara mendapatkan larutan lewat jenuh nih? Gimana caranya kita bikin larutan tapi dia lewat jenuh? Itu gimana caranya? Itu bisa kalian cari informasinya lagi ya sebanyak-banyaknya di internet dimanapun gitu ya. Silahkan dicari gitu. Sip. Oke, itu tadi kita sudah bahas mengenai larutan ya. Jadi poin utamanya adalah larutan itu kalau misalnya larutan berarti ada zat terlarut dan juga ada pelarut. Kemudian di sini larutan itu ada larutan belum jenuh, ada larutan jenuh atau tepat jenuh dan juga larutan lewat jenuh gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas langsung ke konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita masuk ke konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, apa sih kelarutan itu? Apa sih kelarutan itu? Jadi, kelarutan atau bahasa Inggrisnya merupakan solubility. Itu merupakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Jadi, kelarutan diartikan sebagai jumlah maksimum ya. Jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Jadi ada 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu jumlah maksimum zat terlarut nih. Jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut pada sejumlah tertentu pelarut, kata kunci kedua. Sejumlah tertentu pelarut, ada kata kunci ketiga, yaitu pada suhu tertentu. Jadi suhunya tertentu nih, nggak boleh
Kalau misalnya suhunya beda gimana? Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, kalau misalnya dari pengertian aja tentu saja kalian susah untuk memahami. Sekarang kita langsung ke contoh. Misalnya nih, ada contoh soal yaitu timbal I2 iodida PbI2 ialah suatu zat padat berwarna kuning cerah. Seorang siswa melarutkan 2 gram PbI2 ke dalam 50 ml air bersuhu 25 derajat Celcius dan menemukan bahwa hanya 0,0279 gram PbI2 yang dapat larut. Tentukanlah kelarutan dalam gram per liter dan mol per liter PbI2 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kita lihat di soal ini, katanya berdasarkan cerita, ada seorang siswa melarutkan PbI2 ya. PbI2 itu yang dilarutkan katanya sejumlah 2 gram. Tapi 2 gram ini tidak semua dapat larut nih. Jumlah maksimum yang bisa larut katanya hanya 0,0279 gram. Itu kata kunci pertama berarti ya, jumlah maksimum zat yang dapat larut, itu 0,0279 gram. Kata kunci kedua, pada sejumlah tertentu pelarut. Nah, pelarut yang digunakan di sini adalah air, jumlahnya 50 ml. Nih, berarti kata kunci kedua kita punya, yaitu air 50 ml. Kata kunci ketiga, katanya dia dilarutkan pada air yang bersuhu 25 derajat Celcius nih. Nih, makanya nanti ditanyakan di soal, ditanyakan adalah kelarutannya pada suhu yang spesifik. Suhunya 25 derajat Celcius gitu. Jadi semuanya harus spesifik nih ya. Diketahui tiga-tiganya sudah. Soalnya ditanyakan adalah tentukan kelarutan dalam gram per liter dan mol per liter. Berarti kita tinggal cari nih, kelarutan dalam gram per liter dan mol per liter untuk PbI2 pada suhu 25 derajat Celcius itu berapa sih? Langsung ya. Nah, di sini yang diketahui adalah massa, tadi udah ya, massa yang larut maksimum yaitu 0,0279 gram, volume airnya itu 50 mili. Karena di sini yang diminta kelarutannya dalam gram per liter dan mol per liter, maka mili yang tadi kita jadikan liter ya. Satuan internasional untuk volume itu liter, maka kita jadikan liter. Kemudian ini tanya adalah kelarutan. Kelarutan PbI2. Nah, kelarutan ini kan bahasa Inggrisnya solubility, maka kelarutan disimbolkan dengan S kecil ya. Kelarutan disimbolkan dengan S kecil nih, S kecil, kelarutan gitu. Oke, yang ditanya kelarutan. Caranya gampang, tinggal kita masukkan. Tadi jumlah maksimum massa yang dapat larut berapa? Kan 0,0279 ya. Volumenya berapa? Volumenya 0,05 liter. Itu volume pelarut. Maka tinggal dimasukkan nih, maka kelarutannya massa dibagi dengan volume. Nanti akan didapatkan kelarutan dengan satuan yang pertama yaitu gram per liter itu sejumlah 0,558 gram per liter. Berdasarkan ini kita dapat artikan apa sih? Berarti dapat kita artikan pada suhu spesifik yaitu 25 derajat Celcius, kelarutan si PbI2 itu maksimum si PbI2 yang dapat larut dalam air bersuhu 25 derajat Celcius adalah sejumlah 0,0558 gram dalam 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius gitu. Jadi hanya 0,558 gram PbI2 yang dapat larut dalam 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius. Itu artinya tuh. Itu kelarutan yang tadi sudah kita jawab ya dengan dalam gram per liter. Kemudian ditanyakan dalam satuan mol per liter. Kalau dalam satuan mol per liter kayak gimana? Ya sama saja, berarti kita cari dulu yang pertama molnya. Molnya yang kita cari adalah mol dari PbI2 ya, karena yang ditanya kelarutan PbI2, maka tinggal dimasukkan nih, massa si PbI2 itu 0,0279 gram, dibagi dengan massa molar ya, mol sama dengan massa dibagi massa molar. Tinggal masukkan massa molarnya, akan didapatkan hasil yaitu 6,05206 kali 10 pangkat min 5 mol. Ini tidak ibu bulatkan ya, nanti di akhir bisa dibulatkan ini karena bersambung terus, jadi jangan permasalahkan itu gitu.
Kemudian dari sana bisa kita cari kelarutannya, karena yang ditanya dalam mol per liter, maka tinggal kita masukkan nih, molnya adalah sejumlah yang sudah kita hitung, volumenya 0,05 mili, maka nanti akan didapatkan kelarutannya yaitu 0,0121 mol per liter. Nah, karena kalau kalian tahu dan kalian ingat, satuan mol per liter itu kan sama dengan molar ya. Molar itu sama dengan mol per liter. Oleh sebab itu dapat kita tuliskan sama dengan 0,00121 molar gitu. Kalau misalnya yang ini itu biasa disebut sebagai kelarutan molar. Kelarutan molar. Biasa satuan yang digunakan yaitu mol per liter. Gitu ya. Sampai sini sudah paham belum tentang konsep kelarutan? Jadi itu, tadi konsep kelarutan ada 3 kata kunci. Yang pertama, katanya jumlah maksimum dari zat larut yang dapat larut. Kata kunci kedua, dalam pelarut, dalam sejumlah tertentu pelarut gitu. Ada jumlah tertentu pelarutnya. Kata kunci ketiga, pada suhu tertentu gitu. Jadi suhu di sini juga diperhatikan ya. Karena nanti kita akan bahas bahwa kalau misalnya suhunya berbeda, itu kelarutannya tentu akan berbeda gitu. Untuk simbolnya kelarutan itu disimbolkan dengan S, solubility S. Satuannya itu bisa dalam gram per liter, mol per liter. Kalau dalam mol per liter itu biasa disebut sebagai kelarutan molar. Kelarutan molar gitu. Sampai sini semoga sudah paham mengenai kelarutan. Kita lanjutkan. Faktor yang memengaruhi kelarutan yang akan Ibu bahas adalah 3 faktor, yaitu jenis pelarut, jenis zat larut, dan juga suhu. Untuk jenis pelarut dan jenis zat larut, itu yang digunakan adalah prinsip like dissolve like. Sudah pernah Ibu bahas di kelas ya mengenai prinsip ini. Maksud dari prinsip like dissolve like ini apa? Maksudnya adalah suatu zat terlarut itu dapat larut pada pelarut yang memiliki sifat yang sama. Contohnya, kalau misalnya zat larutnya itu merupakan senyawa kovalen polar, maka dia cenderungnya dapat larut pada yang pelarut polar. Kalau dia kovalen nonpolar, maka dia larutnya dalam pelarut yang nonpolar gitu. Faktor ketiga yaitu mengenai suhu ya. Faktor suhu, kalau misalnya ada suatu zat nih yang sukar larut, itu biasanya kan kalau misalnya mau melarutkan itu gampangnya adalah dengan pemanasan ya, dipanaskan ya. Sehingga dia lebih mudah larut gitu kan. Nah, ini di sini. Jadi faktor suhu ini sangat berpengaruh terhadap kelarutan ya, sangat penting terhadap kelarutan. Karena kalau misalnya suhunya berbeda, tentu saja kelarutan suatu zat dalam pelarut itu akan berbeda juga. Jadi di sini balik lagi ke kata kunci yang tadi yang ketiga bahwa suhu tertentu. Suhu ini berpengaruh pada kelarutan. Jadi kalau misalnya suhunya berbeda, maka kelarutannya berbeda. Di sini Ibu kasih contoh nih, ada grafik. Grafik ini kalau misalnya dibaca, solubility berarti yang ke atas ini merupakan kelarutan dalam gram per 100 mili air ya. Di sini yang ke samping itu merupakan temperatur atau suhunya. Kalau dilihat di sini ada banyak grafik ya, kita ambil salah satu saja. Misalnya kita ambil glukosa ya, glukosa ini, glukosa itu kalau misalnya kita lihat di sini ya, pada suhu 0 derajat itu di sini ya solubility-nya. Antara 40 sampai 60 tuh ya kelarutannya. Tapi kalau misalnya dilihat semakin tinggi suhu, nih ya, berarti semakin ke kanan semakin tinggi suhu, kita lihat kelarutannya semakin naik. Artinya apa? Artinya di sini suhu itu berpengaruh terhadap kelarutan gitu. Kita ambil yang paling sering kalian ketahui, garam dapur ya. Garam dapur, kalau lihat di sini grafiknya lurus-lurus aja ya. Mau berapapun suhunya dia tetap larut. Kita bandingkan dengan garam yang lain, misalnya KBR ya. KBR kalau misalnya dilihat di sini, awalnya pada suhu 0 derajat Celcius, itu di sini kelarutannya masih sama antara 40 dengan 60. Kemudian kalau misalnya suhunya dinaikkan terus, ternyata kelarutannya semakin naik gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan nih, tentu saja NaCl dengan KBR kelarutannya berbeda pada masing-masing suhu ya. Kalau pada suhu 20 derajat Celcius, NaCl kelarutannya di sini nih. Kalau misalnya si KBR pada suhu 20 derajat Celcius, kelarutannya di sini gitu. Jadi tentu masing-masing garam ini memiliki kelarutan yang berbeda pada suhu masing-masing suhu, pada suhu yang berbeda. Maka
nanti ada yang disebut sebagai garam yang mudah larut dan ada yang disebut sebagai garam sukar larut gitu. Kalau NaCl tentunya karena kalian lihat di sini pada suhu berapapun tuh dia mudah larut, maka garamnya garam mudah larut gitu. Tapi nanti ada jenis-jenis garam lain yang kalau misalnya dilihat kalau suhunya naik gitu, kalau suhunya tinggi baru kelarutannya besar. Kalau suhunya kecil belum tentu dia bisa larut. Maka garam-garam yang seperti ini disebut garam yang sukar larut gitu. Jadi secara spesifik kelarutan yang akan dibahas adalah kelarutan garam-garam sukar larut. Biasanya untuk garam-garam yang sukar larut dalam air atau dalam apapun. Nah, sebelumnya telah kita bahas mengenai kelarutan. Kita akan lanjutkan ke hasil kali kelarutan. Untuk memudahkan kalian ya, Ibu gunakan contoh yang sama. Jadi masih dengan contoh yang sama yang digunakan pada pembahasan kelarutan, yaitu cerita mengenai PbI2 yang dilarutkan dalam air bersuhu 25 derajat Celcius gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi di slide sebelumnya bahwa kelarutan PbI2 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 0,558 gram per liter. Artinya hanya sejumlah 0,558 gram PbI2 yang bisa larut dalam 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius gitu. Nah, kalau misalnya kita larutkan PbI2 di dalam air, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Tentu saja PbI2 padatan ya, itu kalau misalnya kita larutkan akan berubah, akan larut itu menjadi ion Pb2+ dan juga ion imin, sejumlah 2 ion. Kalau dilihat kan Pb2+, imin sejumlah 2, gitu ya, makanya ion iminnya 2. Tuh, jadi prosesnya adalah awalnya, ini mohon maaf ya, gambarnya nggak sama, warnanya nggak sama, tapi kita anggap seperti ini ya, gitu, untuk menjelaskan. Awalnya, kalau misalnya kita punya padatan PbI2 yang kita larutkan di dalam air, pada saat awal kita masukkan, itu tentu saja akan terjadi proses pelarutannya. Artinya, yang tadi padatan PbI2 itu akan berubah menjadi ion-ionnya, akan larut menjadi ion-ionnya, yaitu Pb2+ dan juga imin. Seiring berjalannya waktu, tentu saja nih, karena ion-ion itu bergerak ya, ion-ion kan bebas bergerak. Ion-ion ini akan dapat berubah kembali menjadi padatannya. Jadi tadi yang awalnya ion Pb2+ dan juga imin itu akan dapat berubah lagi menjadi padatan PbI2. Maka di sini kalau misalnya kalian lihat, kalau tadi nih awalnya hanya ada panah keluar, artinya prosesnya hanya terjadi proses pelarutan saja, dari padatan berubah menjadi ion. Kalau di sini dilihat dari ion itu dapat berubah kembali atau dapat membentuk kembali padatannya PbI2. Tapi kalau dilihat di sini panahnya beda ya. Panah merah lebih tinggi kan. Artinya apa? Artinya laju dari padatan berubah menjadi ion atau laju pelarutannya itu lebih cepat. Terjadi lebih dominan dia dibandingkan dengan laju dari si ion berubah menjadi padatannya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu lagi, nanti akan didapatkan satu masa di mana padatan PbI2 dalam si pelarut ini telah mencapai jumlah maksimum. Yang tadi kita kenal, dia ada dalam keadaan jenuh ya. Artinya si padatan PbI2 ini sudah maksimum dalam pelarut tersebut. Tidak akan bisa larut lagi. Apa yang terjadi pada saat ini? Sebenarnya yang terjadi pada saat itu adalah laju dari PbI2 membentuk ion-ionnya itu akan sama dengan laju dari si ion-ion membentuk padatan PbI2 kembali. Jadi, kalau misalnya kalian masih ingat, jika lajunya sama, ya, proses apa ya? Kalau misalnya lajunya sama, berarti kita dapat katakan bahwa sistem ini berada pada keadaan kesetimbangan. Jadi saat larutan itu jenuh, berarti sistem larutan tersebut ada pada keadaan kesetimbangan. Gitu. Ini kata kuncinya, kesetimbangan. Gitu ya. Larutan jenuh, sistemnya ada pada keadaan kesetimbangan, atau larutannya ada pada keadaan kesetimbangan. Artinya apa? Artinya laju dari padatan membentuk ion-ion itu akan sama dengan
akan sama dengan laju dari ion-ion kembali membentuk si padatannya gitu. Oke ya, ini dulu konsepannya. Nah, kalau misalnya tadi kita punya PBI2 ya dalam bentuk padatan, itu kalau misalnya dibuat, kalau tadi kan kita udah tahu nih, berarti dia ada pada keadaan jenuh nih, keadaan kesetimbangan. Ya, keadaan kesetimbangan, maksimum jumlahnya yang dapat larut. Maka kita dapat tuliskan reaksinya. PBI2, solid, padatan, itu akan berkesetimbangan dengan ion-ion, yaitu Pb2 plus dalam bentuk aqueous larutannya, ditambah 2 ion imin dalam bentuk aqueous larutannya juga, gitu ya, persamaan reaksinya. Kalau kalian masih ingat, kalau ada persamaan reaksi kesetimbangan, maka ada yang disebut sebagai tetapan kesetimbangan, disimbolkan dengan K. Betul? K itu rumusnya masih ingat? Oke. K dirumuskan sebagai konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Maka kalau misalnya kita punya reaksi nih, yang tadi PBI2 berkesetimbangan dengan ion-ionnya, kalau dituliskan persamaan K-nya, maka akan menjadi K sama dengan konsentrasi Pb2 plus ditambah konsentrasi imin pangkat 2. Karena koefisien iminnya 2, koefisien Pb-nya Pb2 plusnya 1 gitu. Bu, kok yang ini nggak ada sih, PBI2-nya nggak ada? Ingat kembali, kalau dalam kesetimbangan yang berfasa solid dan liquid, jadi padatan dan juga cairan murni, itu tidak mempengaruhi kesetimbangan ya, tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oleh sebab itu, di persamaan tetapan kesetimbangan tidak diikutkan gitu kan. Ingat kembali ya, hanya yang fasanya aqueous dan juga gas ya. Oleh sebab itu, K-nya dituliskan K sama dengan konsentrasi Pb2 plus pangkat 1, nggak ditulis boleh, dikali konsentrasi I- pangkat 2, gitu. Sudah kita dapatkan itu. Nah, karena ini tetapan kesetimbangannya berkaitan dengan kelarutan suatu zat, kelarutan garam yang suka larut dalam air, maka di sini K-nya dinamakan sebagai KSP. Oke, jadi dinamakan sebagai KSP. Solubility product, SP-nya solubility product, K-nya konstanta gitu. Maka disimbolkan dengan KSP gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ya, tadi kan berarti KSP itu bisa dituliskan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I- pangkat 2 gitu. Kalau tadi kalian masih ingat bahwa ada yang disebut sebagai kelarutan molar ya, satuannya kan dalam molar ya, dalam molar konsentrasi sama dengan satuan konsentrasi molar. Oleh sebab itu, konsentrasi di sini itu dapat disamakan dengan S atau kelarutan nih. Karena jumlah dari Pb-nya itu merupakan 1, koefisiennya 1, maka kelarutannya 1, S saja. Sedangkan kalau misalnya karena jumlah ion iminnya itu 2, maka kelarutannya yaitu 2 kali ya, 2 kali dari kelarutan yang tadi Pb-nya, maka dia 2S gitu. Pangkat 2, karena pangkat koefisien gitu. Jadi KSP itu dapat dirumuskan juga dengan kelarutannya, S-nya gitu. Jadi kalau misalnya PBI2 ditanyakan kelarutannya berapa, ya tinggal dikali nih, S, 2S pangkat 2 berarti 4S pangkat 2, dikali S berarti KSP-nya 4, sama dengan 4S pangkat 3, itu KSP dari PBI2. Nanti kalau misalnya garamnya berbeda, kelarutannya berbeda untuk KSP, rumus KSP-nya. Nanti kita lihat di contoh. Gitu. Jadi, hasil kelarutan itu apa sih? Hasil kali kelarutan atau KSP itu menggambarkan perkalian konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan koefisien masing-masing tadi ya. Jadi KSP ini menggambarkan hasil kali konsentrasi ion-ion nih, konsentrasi ion-ion dari suatu garam yang sukar larut dalam larutan jenuhnya. Ya, tadi kan kondisinya adalah larutannya jenuh, karena pada saat larutan jenuh itu sistem berada pada saat kesetimbangan, maka bisa kita dapatkan hasil kali ion-ionnya itu, gitu. Hasil kali ion-ionnya ini, hasil kali ion-ion yang dipangkatkan koefisien, karena lahirnya dari nilai K, itu disebut sebagai KSP, gitu. Sampai di sini bisa dipahami dulu untuk KSP. Oke, kita lanjutkan. Masih mengenai KSP, kalau tadi kita masih pakai contoh yang sama ya, dengan soal yang tadi di atas, garam PBI2 dilarutkan dalam 50 ml air bersuhu 25 derajat Celcius, ditanyakan berapa
KSP-nya atau hasil kali kelarutannya berapa sih nih gitu. Dari perhitungan sebelumnya itu kita dapatkan S kelarutan molar. Perhatikan di sini ya, S yang kita gunakan itu dalam satuan mol per liter atau kelarutan molar, bukan gram per liter ya. Jadi kalian tinggal lihat apa yang dimau sama soal, tapi karena di sini yang dipakai tadi KSP pengertiannya adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Konsentrasi di sini satuannya adalah molar, maka S yang dipakai adalah kelarutan molar, S dalam molar, mol per liter gitu. Nah, dari penyelesaian sebelumnya itu kita dapatkan bahwa nilai S-nya itu adalah 0,0121 molar atau 0 yang dapat larut adalah 0,00121 mol dalam 1 liter air gitu. Dari situ, pertama kalau misalnya kita mau menentukan KSP, yang pertama kali kita lakukan adalah tuliskan persamaan reaksinya dulu. Sudah? Setelah kalian tuliskan persamaan reaksinya, kemudian kalian setarakan ya. Pastikan bahwa reaksi tersebut setara. Ini kan udah nih persamaan reaksi setara. Setelah itu, kalian buat MRS-nya gitu. Jadi, kalau misalnya kita punya padatan PbI2, itu kita larutkan dalam air, tentunya akan terjadi proses kesetimbangan ya. Pada suatu waktu akan terjadi proses kesetimbangan, maka reaksi kesetimbangannya adalah PbI2 itu akan berkesetimbangan dengan Pb2+ ditambah 2 imin. Gitu. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ternyata kelarutan si PbI2 di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 0,0121 molar. Artinya 0,00121 mol dalam 1 liter. Berarti molnya adalah 0,00121. Artinya apa? Artinya sebelum kita masukkan artinya belum ada yang berubah menjadi ion-ion ya. Mula-mula artinya si konsentrasi mol dari Pb2+ dan juga iminnya adalah masih sama-sama 0 atau tidak ada gitu ya. Setelah itu kelarutannya, karena kelarutannya 0,00121, artinya yang larut sejumlah itu. Artinya PbI2 padatan akan berkurang. Artinya, si PbI2 akan berkurang sejumlah 0,00121 mol. Sedangkan Pb2+-nya, karena perbandingan koefisiennya sama nih, 1:1, maka Pb2+-nya akan terbentuk atau akan terlarut sejumlah 0,00121 mol, sama juga, gitu ya. Kalau yang imin, karena di sini imin koefisiennya 2, berarti 2 dikali 0,0121 yaitu dapatnya 0,00242. Sisanya ya udah, tinggal kita turun ke bawah karena awalnya 0, maka bukan sisa, saat setimbang itu akan didapatkan Pb2+-nya sejumlah 0,00121 mol, sedangkan iminnya itu sejumlah 0,00242 mol, gitu ya. Nah, berdasarkan tadi KSP, itu kan kalau misalnya kita mau mencari KSP, tadi pengertian KSP adalah hasil kali ion-ion suatu garam sukar larut, gitu kan? Hasil kali ion-ionnya dipangkatkan koefisien. Maka karena ini ion-ionnya adalah Pb2+ dan juga imin, maka tinggal kita pangkatkan koefisien Pb2+, iminnya pangkat 2, Pb-nya pangkat 1. Gitu. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, ini kan berarti sama dengan volumenya 1 liter ya, berarti sama aja tinggal kita masukkan kan. Berarti konsentrasi Pb-nya 0,00121, konsentrasi iminnya 0,00242, dipangkatkan koefisiennya 2. Tinggal dihitung secara matematis. Nah, artinya apa? Artinya hasil kali kelarutan PbI2 pada suhu 25 derajat Celcius, ingat ya, suhu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya tadi kelarutan dipengaruhi oleh suhu, kelarutan mempengaruhi hasil kali kelarutannya. Ya, kelarutan. Di sini kan kelarutan. Ini kita mempengaruhi hasil kali kelarutan. Kalau kelarutan mempengaruhi hasil kali kelarutan, dan kelarutan dipengaruhi oleh suhu, maka hasil kali kelarutan juga pasti dipengaruhi oleh suhu. Oleh sebab itu suhunya juga spesifik nih. KSP itu suhunya spesifik, maka KSP dari PbI2 pada suhu
PbI2 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 7,1 dikali 10 pangkat min 9 gitu. Bisa jadi artinya kalau misalnya suhunya berbeda, ya ini pasti berbeda KSP-nya gitu. Oke, mudah ya. Tinggal dimasukkan angka. Konsepannya sebenarnya mudah ya. Jangan bilang masalahnya ada di matematis. No. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal yang berikutnya. Pada suhu tertentu, kelarutan CaOH 2 kali dalam 100 ml air adalah 0,074 gram. Tentukanlah KSP, hasil kali kelarutan CaOH 2 kali. Diketahui massa molar CaOH 2 kali sama dengan 74 gram per mol. Nah, kalau misalnya ada soal cerita seperti ini, kalian bisa pahami dulu soalnya, kemudian tuliskan apa yang diketahui dan ditanya, seperti biasa ya. Dari soal diketahui, katanya massa CaOH 2 kali yang larut itu adalah 0,074 gram. Berarti ini massa maksimum si CaOH 2 kali dalam yang bisa larut dalam 100 ml air itu katanya 0,074 gram. Kemudian volumenya yaitu pelarut yang digunakan air, volume air itu 100 ml sama dengan 0,1 liter ya. Ditanya adalah KSP CaOH 2 kali sama dengan berapa. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan kan ya, di sini kalau kita misalnya mau mencari KSP, berarti kan kita harus cari dulu nilai kelarutannya atau nilai S-nya. Maka yang pertama penyelesaiannya kita cari dulu kelarutannya. Kelarutan molar dalam mol per liter, maka pertama kali yang kita cari adalah molnya dulu nih. Mol itu sama dengan massa dibagi massa molar, sehingga kita masukkan angkanya, dan didapatkan nanti molnya 10 pangkat min 3 mol. Setelah cari mol, kita cari kelarutannya, yaitu mol dibagi volume, ya. Kelarutan molar berarti mol dibagi volume, berarti 10 pangkat min 3 mol dibagi dengan 0,1 liter, didapatkan hasilnya 10 pangkat min 2, gitu ya. Ini kita dapatkan hasilnya di sini 10 pangkat min 2. Berarti kelarutannya itu adalah 10 pangkat min 2. Nah, itu cara pertama. Nah, kita bisa gunakan cara yang itu. Atau kita bisa gunakan cara kedua. Bisa langsung pakai rumus nih, karena kelarutan itu kan satuannya adalah molar ya. Berarti kita bisa langsung pakai rumus konsentrasi. Molar itu sama dengan massa dibagi massa molar dikali 1000 per volume. Note di sini, kalau misalnya kita gunakan rumus mol yang ini, berarti volumenya nanti dalam liter. Sedangkan kalau kita pakai rumus yang ini, berarti volumenya dalam mililiter ya. Kalian udah ngerti lah itu. Jadi kalau misalnya kita langsung mau pakai rumus yang ini ya tinggal dimasukkan saja sama matematika sederhana, didapatkan nanti hasilnya sama ya, pasti sama, yaitu nilai kelarutannya 10 pangkat min 2 molar gitu. Jadi bisa pakai dua cara, manapun menurut kalian yang lebih gampang bisa kalian gunakan. Nah, setelah kita dapatkan kelarutan, untuk mencari KSP hasil kali kelarutan, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bikin reaksi dulu nih. Bikin reaksi CaOH 2 kali solid berkesetimbangan dengan ion-ionnya Ca2+ ditambah 2OH- dalam bentuk aqueous ya, tentu saja dalam bentuk larutan. Setelah kita buat reaksinya, pastikan bahwa reaksinya setara. Selalu tuh, reaksi bersama reaksi kedua pastikan reaksi setara. Setelah kita buat reaksi dan bersamaan reaksi, kita bisa buat stoikiometri reaksinya, MBS. Masukkan. M, mula-mula saat belum dilarutkan berarti belum ada yang berubah menjadi ion-ion. Berarti awalnya masih tidak ada 0. Setelah reaksi, apa yang terjadi saat reaksi? Artinya si CaOH 2 kali itu akan terionisasi atau berubah menjadi ionnya sejumlah berapa? Ya sejumlah 10 pangkat min 2 mol. Ya, ini kan molar berarti artinya 10 pangkat min 2 mol per liter, per 1 liter gitu kan. Artinya berarti molnya 10 pangkat min 2 gitu. Artinya CaOH 2 kali dalam bentuk solid itu akan berubah menjadi ionnya sebanyak 10 pangkat min 2 mol. Nah, karena perbandingan koefisien yang sama, berarti artinya akan terbentuk ion Ca2+ sejumlah 10 pangkat min 2 juga. Sedangkan di sini karena 2 berarti koefisiennya 2, berarti yang akan terbentuk ion OH- sejumlah 2 dikali 10 pangkat min 2. Gitu kan? Pada saat setimbang, berarti ya udah, yang kita pentingkan kan ini ya, ion-ionnya. Berarti saat setimbang ada sejumlah 10 pangkat min 2 mol ion Ca2+ dan sejumlah 2 kali 10 pangkat min 2 mol ion OH-.
Setelah kita mendapatkan jumlah masing-masing ion dalam kesetimbangan, kita dapat tuliskan KSP dari CaOH 2 kali. Kalau misalnya dituliskan KSP-nya, berarti kan tadi KSP itu hasil kali ion-ion pangkat koefisien gitu ya. Maka dapat dituliskan KSP dari CaOH 2 kali itu sama dengan konsentrasi Ca2 plus pangkat 1 dikali konsentrasi OH min pangkat 2, gitu kan? Nah, dari sini itu kita dapat masukkan langsung angkanya yang kita dapatkan tadi. Karena ini 10 pangkat min 2 mol dalam 1 liter, berarti 10 pangkat min 2 sama ya konsentrasinya. Ini pun sama 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nanti didapatkan KSP-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 gitu. Gampang ya? Oke, itu bisa, atau kita bisa gunakan cara satu lagi nih untuk menentukan KSP. Kalau masih ingat, KSP itu kan hasil kali kelarutan, berarti dia hasil kali kelarutan ion-ionnya. Maka di sini kita dapat tuliskan KSP Ca2 plus itu kan sejumlah satu ion, berarti kelarutannya satu kali nih, maka S saja, kelarutan S. Sedangkan OH minnya sejumlah 2 ion, maka kelarutannya 2 nih, maka 2S gitu. Maka kalau misalnya kita kalikan, berarti didapatkan rumus KS untuk CaOH 2 kali itu adalah 4S pangkat 3. Nah, dari sini tinggal kita masukkan angka nih, karena kita sudah dapatkan nilai S-nya adalah 10 pangkat min 2, tinggal kita masukkan 4 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3, S-nya 10 pangkat min 2, maka didapatkan hasilnya, KSP-nya yaitu 4 kali 10 pangkat min 6. Kalau misalnya diperhatikan, mana-mana boleh dipakai ya caranya, dua ini. Boleh kalian buat dulu reaksi pertama, kemudian buat stoikiometri reaksi, tentukan nilai KSP, masukkan angkanya, atau langsung saja dari rumus KSP, hasil kali kelarutan, karena ini ion Ca-nya 1, berarti kelarutannya 1S saja. Untuk OH-, karena 2 ion, maka 2S dipangkatkan koefisiennya. Jangan lupa dipangkatkan koefisien. Ini S-nya karena Ca-nya 1 koefisien, maka 1 pangkat 1. Kalau OH-nya pangkat 2, maka didapatkan KSP-nya 4S pangkat 3 gitu. Tinggal dimasukkan angka. Nanti hasilnya dengan menggunakan cara manapun akan didapatkan hasil yang sama, yaitu KSP-nya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Sama saja dua-duanya. Manapun boleh. Tergantung kalian yang lebih mudah. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya berikutnya. Hasil kali kelarutan Ag2CrO4 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12. Tentukanlah A. Kelarutan Ag2CrO4 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. B. Konsentrasi ion Ag+ dalam keadaan jenuh. Oke. Sama sebenarnya ya, kalau misalnya kalian bingung, pertama pahami dulu soalnya, kemudian tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dari soal diketahui KSP Ag2CrO4 itu adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12. Yang ditanya adalah kelarutan Ag2CrO4. Kelarutan itu sama dengan S ya. Maka Ibu tuliskan S Ag2CrO4 pada 25 derajat Celcius, dan yang B konsentrasi ion Ag+, berarti konsentrasi ion Ag+. Tuh, dituliskan pada keadaan jenuh. Caranya sama saja nih ya, masih kita konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau soal sebelumnya itu dari jumlah maksimum zat terlarut, kita cari kelarutannya, baru kita cari KSP. Kalau dari soal ini, dari KSP dibalik mencari kelarutannya dan juga konsentrasi ion dalam larutan gitu. Jadi, kalau mulai dari KSP, penyelesaiannya sama saja. Pertama, buat dulu reaksinya. Tulis reaksinya dulu. Kalian tulis reaksinya karena yang ditanya adalah Ag2CrO4, maka kalian tuliskan Ag2CrO4 solid itu berkesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu Ag+, 2, sejumlah 2, ditambah CrO4 2-, jumlah 1. Kan? Setelah itu, kalian tuliskan rumus KSP-nya nih. Rumus KSP-nya itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Maka konsentrasi Ag+ pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Nah, sama nih, karena yang mau kita cari adalah S ya. KSP udah kita ketahui dari soal, nih nilainya.
Dah, konsentrasi nggak diketahui. Yang diketahui cuma KSP aja. Yang ditanya adalah S dan konsentrasi. Maka kemana kita berlari? Maka kita bisa gunakan nih yang kedua, hubungan antara KSP dengan S. Nah, tadi hubungan KSP dengan S, ini Ag plus jumlah ionnya 2, maka kelarutannya adalah 2S, dipangkatkan koefisien, berarti 2S pangkat 2. CrO42- 1 ionnya, maka kelarutannya digambarkan dengan S pangkat 1 karena koefisiennya 1, maka KSP-nya itu sama dengan 4S pangkat 3. Gitu ya. Dari KSP, karena yang ditanya adalah S, kelarutan, maka tinggal kita balik rumusnya nih. S artinya sama dengan KSP dibagi 4, karena S-nya tadi pangkat 3, biar pangkat 3-nya hilang, berarti kita akarkan nih. Maka S-nya itu sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Gitu ya. Bisa matematisnya kan ya, gampang matematis. Oke. Setelah itu tinggal kita masukkan angkanya nih. Karena diketahui KSP-nya 2,4 kali 10 min 12, maka kita masukkan nilai KSP-nya dibagi dengan 4, diakarkan 3, maka nanti akan didapatkan hasil S-nya sama dengan 8,4 dikali 10 pangkat min 5. Satuannya adalah mol per liter. Satuan dari kelarutan. Sama dengan molar. Itu ya. Berarti kita sudah menjawab soal yang A. S-nya yaitu 8,4 dikali 10 pangkat min 5 dalam molar. Oke, sekarang ditanya yang B. Konsentrasi Ag nih. Nah, kita larinya dari mana? Tinggal dilihat saja di sini. Di sini ada konsentrasi Ag, di sini ada 2S. Ini rumus KSP sama nih. Berarti artinya apa? Berarti artinya dapat kita simpulkan konsentrasi Ag itu sama dengan 2 kali kelarutannya. Ya kan? Konsentrasi Ag sama dengan 2 kali kelarutannya. 2 ion, 2 kali kelarutannya. Maka tinggal dimasukkan angkanya, itu 2 dikali 8,4 kali 10 pangkat min 5. Maka didapatkan konsentrasi Ag-nya sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 5. Gitu. Mudah. Gampang. Jadi tinggal bolak-balik aja. S, KSP, konsentrasi. Semuanya berhubungan, tinggal bolak-balik. Gampang, gak ada yang susah. Semangat. Oke, kita ke soal berikutnya. Pada suhu kamar, diketahui KSP senyawa H2A adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH larutan jenuh H2A dalam air. Nah, kalau dua soal sebelumnya, ini kan soal biasa ya, KSP dengan S, hubungan KSP dengan S, dengan konsentrasi ion-ion. Di soal yang ketiga ini merupakan soal hubungan antara pH dengan KSP. Karena kalau misalnya kalian perhatikan di sini, yang ditanya adalah pH ya. pH. Ada KSP di sini. Gitu kan? Jadi, hubungan antara pH dengan KSP. Bagaimana pH bisa berhubungan dengan KSP? Begini, jadi ada senyawa-senyawa garam yang jika dilarutkan dalam air, dia akan membentuk larutan asam dan juga larutan basa. Betul? Ingat kembali konsepannya di hidrolisis ya. Garam-garam ini dalam air bisa jadi merupakan garam yang sukar larut. Balik lagi nih kaitannya. Kalau misalnya dia merupakan garam sukar larut, berarti nanti ada kaitannya dengan konsepan kita, yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, maka dari itu, ada hubungannya antara pH ini dengan KSP. Karena tadi garam-garamnya dapat menghasilkan larutan yang bersifat asam atau basa. Gitu. Bagaimana menentukan pH dari senyawa-senyawa seperti ini? Sebenarnya sama saja nih. Maka langsung kita lihat ke contoh ya yang ini. Nah, pertama, kita buat dulu apa yang diketahui. Dari soal diketahui, KSP H2A itu sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah berapa pH dari H2A. Ya. Jadi ada suatu asam bervalensi 2, itu KSP-nya 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ditanya pH larutan jenuhnya ini berapa sih? Gitu. Maka, sama seperti yang tadi, pertama yang kita lakukan adalah buat dulu reaksinya. Kesetimbangan ya. Kita punya senyawa H2A, itu akan berkesetimbangan dengan 2 ion H+, ditambah A2- dalam larutan. Kemudian,
Dari sini kita bisa tuliskan rumus KSP-nya. Sama, KSP merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Maka konsentrasi H plus pangkat 2, karena koefisiennya 2, dikali konsentrasi A2 min pangkat 1. Setelah itu, karena di sini hanya kita punya KSP, ya, maka kita alihkan rumusnya ke hubungan antara KSP dengan S, dengan kelarutan. Maka dituliskan lagi, karena dia ion H-nya sejumlah 2, maka kelarutannya 2, maka ini ya, H-nya itu 2 kali kelarutan 2S, pangkat koefisien tetap pangkat 2, A-nya 1 berarti S saja, berarti 4S pangkat 3. Nah, jadi akhirnya didapatkan KSP untuk H2A itu sama dengan 4S pangkat 3. Sama ya, kayak soal sebelumnya, boring banget, maaf ya. Oke, next. Setelah itu, dari sana kita bisa tentukan nilai S-nya nih. Sama, S itu sama dengan akar, tinggal diubah rumusnya, yaitu akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Setelah itu kita masukkan angka. Dari angka, kita dapatkan nilai S-nya, nilai kelarutan dari H2A itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2 mol per liter, berarti molar. Kelarutannya 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, kalau misalnya setelah itu, apa dong yang kita cari setelah kita dapat kelarutan? Apa hubungannya dengan pH? Dari solubility, dari kelarutan ini, kita cari konsentrasi H plusnya. Bagaimana cara kita tahu konsentrasi H+? Balik lagi nih, konsentrasi H+, itu sama dengan 2 kali kelarutannya. Maka konsentrasi H+ sama dengan 2 kali kelarutan, tinggal kita masukkan angka nih. S-nya nilainya 2 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke sini, didapatkan konsentrasi H+-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Ini konsentrasi H+. Kalau udah dapat konsentrasi H+, kayaknya kalian gampang deh. Ya, oke. Jadi setelah didapatkan konsentrasi H+, kalau misalnya mau menentukan pH, ya tinggal dimasukkan rumus nih. pH sama dengan min log konsentrasi H+, sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2. Berarti didapatkan pH-nya 2 min log 4. Jadi pH dari larutan H2A jenuh itu adalah 2 min log 4. Gitu. Mudah ya? Sebenarnya semua sama aja. Kalau dari KSP nggak diketahui apa-apa, pokoknya lari dulu ke S, solubility, ke kelarutannya. Setelah itu dari sana baru kita tentukan konsentrasi ion-ion yang ditanya gitu. Oke, kita lanjut ke sub materi selanjutnya, masih dalam pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu mengenai efek ion senama. Apa sih efek ion senama itu? Jika kalian perhatikan, pada saat pembahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan, beserta contoh sebelum-sebelumnya, pelarut yang digunakan adalah air. Jadi senyawa atau garam sukar larut yang akan dilarutkan itu dilarutkan dalam pelarut air. Nah, namun bagaimana jika pelarut yang digunakan atau garam-garam ini tidak dilarutkan dalam air gitu, bukan air yang digunakan. Misalnya di sini kita punya dalam wadah ada larutan Ki 0,1 molar ya. Kalau misalnya larutan Ki 0,1 molar artinya apa? Tentu saja kita ketahui bahwa dalam larutan ini pasti akan ada ion-ion K+ dan juga ion-ion imin yang konsentrasinya 0,1 molar gitu ya. Oke. Bagaimana jika ke dalam larutan Ki ini kita masukkan padatan PbI2? Jadi kita masih menggunakan contoh yang sama ya dengan sebelumnya pada penjelasan kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu PbI2. Bagaimana jika ke dalam larutan Ki 0,1 molar kita tambahkan padatan PbI2? Kira-kira apakah PbI2 ini larut dan berapa besar kelarutannya dalam larutan Ki? Kalau tadi kan kita tentukan, kelarutan PbI2 dalam air pada 25 derajat Celcius adalah nilai tetapan kesetimbangannya adalah, itu sudah kita tentukan sama-sama. Tapi bagaimana kalau misalnya yang digunakan bukan air, tapi si PbI2 ini kita masukkan ke dalam larutan Ki. Gitu ya. Jadi sama, kalau kita menentukan berapa kelarutan PbI2 dalam larutan Ki, maka kita tuliskan dulu persamaan kesetimbangannya dari PbI2.
Maka dituliskan seperti biasa, PbI2 itu berkesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu Pb2+ dan juga 2 imin. Kemudian, di sini, kalau misalnya kita sudah larutkan si PbI2 dalam larutan Ki, artinya di dalam larutan kita akan punya ada ion K+, sudah. Kemudian kita akan punya ada ion Pb2+ yang bersumber dari PbI2, dan ada ion imin. Tapi kalau misalnya dilihat di sini, ion imin itu akan bersumber dari Ki dan juga bersumber dari PbI2. Jadi ada dua sumber ion imin. Artinya apa? Artinya di sini ion iminnya sama gitu kan? Bersumber dari dua zat yang berbeda, ion iminnya sama gitu. Nah, hal yang seperti ini dinamakan ion senama, ion yang sama gitu. Sama-sama ion imin gitu ya. Yang sama adalah ion iminnya nih, ion imin. Sorry. Gitu. Artinya, kalau sebelumnya nih, saat kita melarutkan PbI2 dalam air, sebelum kita melarutkan berarti kan belum ada ion-ion yang terbentuk ya. Berarti mula-mulanya di persamaan stoikiometri itu sama dengan 0. Tapi kalau di sini, kalau kita buatkan persamaan stoikiometrinya, tentu saja karena awalnya di dalam larutan itu sudah ada ion imin, yaitu sejumlah 0,1 molar, artinya 0,1 mol per liter, berarti jumlahnya adalah 0,1 mol, sudah ada 0,1 mol ion imin, gitu. Kalau dalam air, tentu saja bisa dilihat di slide-slide sebelumnya ya, dalam air itu mula-mulanya belum ada. Kenapa? Karena belum ada atau belum terbentuk ion. Kalau di sini, mula-mula sudah ada ion imin sebelum penambahan PbI2. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 0,1 molar, gitu. Oke. Setelah itu, setelah kita tambahkan PbI2 ke dalam larutan Ki, berarti berapa yang akan terlarut gitu ya, berapa PbI2 yang akan berubah menjadi ion-ionnya. Di sini kan kita tidak tahu ya berapa yang akan berubah. Maka di sini kita umpamakan nih, PbI2 yang akan terlarut atau berubah menjadi ion-ionnya adalah sejumlah X mol. Karena perbandingannya 1:1, maka di sini akan terbentuk juga X mol Pb2+. Sedangkan di sini karena koefisiennya 2, si imin ini karena koefisiennya 2, maka akan terbentuk 2X mol imin. Sorry. Gitu. Artinya di kesetimbangan gimana? Di kesetimbangan maka akan terbentuk X mol Pb2+, dan juga 0,1 ditambah 2X mol imin. Gitu ya. Oke. Nah, dari sana kalau kita mau menentukan berapa kelarutannya, maka kita tuliskan dulu rumus hasil kali kelarutan, tetapan hasil kali kelarutan, KSP-nya. KSP dirumuskan dengan konsentrasi Pb2+ pangkat koefisien, berarti pangkat 1, dikali konsentrasi imin pangkat 2. Sama ya, mudah. Nah, dari perhitungan yang sebelumnya, bisa dilihat di slide sebelumnya, itu kita dapatkan KSP PbI2 pada 25 derajat Celcius itu nilainya adalah 7,1 dikali 10 pangkat min 9. Berarti dari sana, kita dapat tuliskan nih, dapat masukkan nih KSP, kita masukkan karena konsentrasi Pb2 plusnya itu X, maka kita masukkan nilainya X. Kemudian karena iminnya itu 0,1 ditambah 2X, maka kita masukkan 0,1 ditambah 2X pangkat 2. Karena di sini ya, ingat kembali garam-garam ini merupakan garam-garam sukar larut yang berkesetimbangan. Artinya apa? Artinya nilai X di sini itu nilai X-nya sangat kecil. Kalau nilai X-nya sangat kecil, artinya kalau 0,1 ditambah 2 dikali X, itu 2 dikali X-nya ini biasanya bisa kita abaikan nih. 2 dikali X karena nilainya 0,00 sangat kecil ya, maka kita bisa samakan dengan 0,1 ditambah 2X itu setara dengan 0,1 saja, setara dengan 0,1 saja gitu. Jadi nggak perlu lagi kita tuliskan 0,1 ditambah 2X. Itu setara dengan 0,1 saja gitu. Jadi, kita masukkan nilainya nih, KSP 7,1 dikali 10 pangkat min 9 dikali X, karena tadi ini setara dengan 0,1, maka kita masukkan 0,1 pangkat 2-nya tetap. Tinggal matematika sederhana, 0,1 pangkat 2 berarti 0,01 X.
ini KSP nilainya tetap, maka akan didapatkan nilai X yaitu 7,1 dikali 10 pangkat min 7. Ini dikali harusnya ya. Iya ya, nggak cantik banget. Sorry guys, ini dikali ya, kalian ngerti lah ya. Oke, jadi akhirnya akan didapatkan nilai X yaitu 7,1 dikali 10 pangkat min 7, gitu. Artinya apa? Artinya kelarutan si PB, sorry, ini harusnya KI loh. KI, maaf ya, ini harusnya KI. Oke, jadi artinya kelarutan PbI2 dalam si KI itu sama dengan 7,1 dikali 10 pangkat min 7 molar atau mol per liter gitu kan. Itu kelarutan dalam KI. Nah, dari perhitungan sebelumnya, bisa dilihat lagi di slide sebelumnya, itu kelarutan PbI2 dalam air itu adalah 0,00121 molar. Biar sama nih, maka akan didapatkan 1,21 kali 10 pangkat min 3 molar. Artinya kalau dilihat nih, kelarutan PbI2 dalam air segini. Kelarutan PbI2 dalam KI segini. Berarti gimana? Oke, bisa kita simpulkan bahwa adanya ion senama, ion yang sama nih, sama-sama ada ion I, itu akan memperkecil kelarutan, ya kan? Dari 10 pangkat min 3 menjadi 10 pangkat min 7, gitu. Itu. Nah, bagaimana penjelasan untuk ini? Hal ini dapat dijelaskan, balik lagi nih, konsepannya adalah kesetimbangan, asas Ley-Catteli. Gimana katanya? Ingat kembali, kalau misalnya ke dalam sistem, diberikan suatu aksi, maka sistem akan melakukan reaksi untuk memperkecil atau untuk mengurangi aksi tersebut. Jadi sistem kesetimbangan yang ini, itu ditambahkan ada KI, berarti ion iminnya bertambah. Ion iminnya bertambah. Artinya jumlah iminnya bertambah, konsentrasi iminnya meningkat. Kalau konsentrasi imin meningkat, artinya apa? Artinya si imin ini harus dikurangi. Bagaimana cara menguranginya? Dengan cara bereaksi lagi dengan Pb2+, maka kalau dia bereaksi dengan Pb2+, terbentuklah PbI2, artinya kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan PbI2 gitu. Oleh sebab itu, kalau konsentrasi imin meningkat, kesetimbangan bergeser ke arah pembentukan PbI2, maka konsentrasi ion-ionnya berkurang, padatannya bertambah. Kalau konsentrasi ionnya berkurang, padatannya bertambah, bisa kita simpulkan bahwa kelarutannya menurun. Ya, artinya kan semakin tidak larut ya, kalau dia menjadi padatan kan berarti artinya dia semakin tidak larut gitu. Maka itu penyebabnya. Jadi balik lagi, kesimpulannya bahwa adanya ion senama itu akan memperkecil kelarutan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Balik lagi ke asas Ley-Catteli kesetimbangan. Itu ya. Jadi ini Ibu ulangi lagi, kalau dia ada ion imin, ya ionnya sama, berarti konsentrasi imin dalam larutan itu bertambah, jumlahnya bertambah. Kalau konsentrasi iminnya bertambah, maka harus dikurangi. Caranya gimana? Caranya dengan menggeser kesetimbangan ke arah pembentukan PbI2, padatan. Maka yang tadi dalam bentuk larutan, ion-ion akan berubah menjadi padatan, kelarutannya berkurang gitu. Maka dengan adanya ion senama, efeknya apa? Efeknya adalah kelarutannya semakin kecil. Gitu, mantap. Kita ke contoh soal. Oke, kurang ya. Pada suhu tertentu, malu deh. Pada suhu tertentu diketahui KSP senyawa AgCl adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 10. Tentukanlah kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3. Jadi gini, sekarang kita punya AgCl dan kita punya AgNO3. Jadi bukan lagi air ya, tapi ada AgCl dan AgNO3. Berapa kelarutan AgCl dalam AgNO3? Kata soal gitu. Jadi, sama aja, cara pertama kalian buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui dari soal adalah KSP-nya. KSP AgCl itu 1,6 kali 10 pangkat min 10. Kemudian, konsentrasi AgNO3. Ini langsung aja nih, kalau kita punya larutan AgNO3, berarti dalam larutan itu akan ada ion Ag+, dan ada ion NO3- ya. Maka konsentrasi si AgNO3 itu akan sama dengan konsentrasi ion-ionnya. Sama koefisiennya kan, sama-sama 1, berarti sama dengan konsentrasi ion-ionnya, berarti sama dengan 0,1 molar gitu.
Yang ditanya dari sini adalah kelarutan AgCl dalam AgNO3. Nah, kalau misalnya ada dua nih, kalau yang tadi kan pakai air. Kalau pakai air kan gampang, tinggal kita lihat aja. Tapi kalau misalnya yang ini, kita punya larutan yang akan dimasukkan suatu padatan gitu. Jadi di sini kita harus perhatikan, ada nggak ion senamanya, ion yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat kan di sini berarti ion yang sama Ag ya, Ag yang sama. Berarti itu poinnya. Berarti yang kita pentingkan di sini adalah ion Ag-nya. Nah, setelah itu berarti caranya gimana? Pertama sama nih, karena yang akan dilarutkan adalah AgCl. Pertama buat dulu reaksi kesetimbangan dari AgCl dalam larutan gitu. Maka didapatkan reaksinya AgCl berkesetimbangan dengan Ag+ ditambah Cl-. Setelah itu tadi karena yang sama adalah ion Ag-nya, yang bertambah ion Ag-nya, maka kita ya sudah Ibu lingkari ini ion Ag-nya. Nah, dari situ kita buat dulu reaksi stoikiometrinya. Stoikiometrinya, maka mula-mula karena dalam larutan itu sudah ada Ag, ini Ag, sudah ada Ag sejumlah 0,1, maka di mula-mula Ag-nya 0,1. Sedangkan Cl-nya karena belum terbentuk, ya, belum berubah menjadi ionnya, maka belum ada ion Cl. Setelah itu, pada saat reaksi, karena kita tidak tahu berapa yang akan larut, berapa kelarutannya gitu ya, maka kita misalkan dengan X. Karena perbandingan koefisiennya sama nih, 1, 1, 1, maka di sini pun X dan di sini pun X. Nah, lanjutannya ya tinggal kita buat pada saat setimbang, berarti 0,1 ditambah X, yang ini X saja. Kita kan 0 ditambah X, berarti X saja. Setelah itu, kita buat persamaan tetapan kesetimbangannya, KSP-nya. Sama hasil kali konsentrasi ion-ionnya, berarti konsentrasi Ag+ pangkat 1 dikali konsentrasi Cl- pangkat 1. Tinggal kita masukkan sama KSP sama dengan ini 0,1 ditambah X dikali X. Sama seperti yang tadi nih, karena dia yang terion itu biasanya kecil ya, karena dia merupakan garam-garam sukar larut ya, berarti yang terion kecil sedikit. Maka kalau misalnya ada 0,1 ditambah X, ini berarti nilai X-nya bisa diabaikan, bisa kita bulatkan atau samakan dengan setara dengan 0,1 saja ini ya, yang ini itu setara dengan 0,1 kita. Tinggal ditulis matematiknya, berarti kita masukkan nilai KSP diketahui 1,6 dikali 10⁻10, ini 0,1 dikali X, kita tuliskan biasa, gitu. Kemudian nanti akan didapatkan hasil X-nya itu sama dengan 1,6 dikali 10⁻9, lagi-lagi ya, 1,6 kali 10⁻9, gitu. X inilah yang ini kan, sama dengan molnya, berarti sama dengan jumlah kelarutannya ya, per volume liter. Liter di sini, karena tadi molnya 1 mol per 1 liter, ya sama aja berarti kan. Berarti kelarutan AgCl dalam AgNO3 itu didapatkan adalah 1,6 dikali 10⁻⁹, gitu. Mol per liter, atau molar, gitu. Mudah ya? Mantap. Oke, kita lanjut ke submateri berikutnya, masih pada bab kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu pembentukan endapan, atau spesifiknya adalah meramalkan. Meramalkan pembentukan endapan. Gimana maksudnya meramalkan pembentukan endapan sih? Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita punya suatu padatan ya, kita punya suatu padatan atau garam-garam yang suka larut, kita larutkan ke dalam air atau ke dalam pelarut atau ke dalam larutan, suatu larutan yang memiliki ion yang sama gitu. Disuruh tentukan kelarutan, hasil kali kelarutan atau konsentrasi ionnya gitu. Sekarang bagaimana jika kita punya dua buah larutan? Dua buah larutan yang berbeda. Terus dari dua buah larutan ini kita mau menentukan nih, kira-kira dari larutan-larutan ini apakah bisa terbentuk endapan nggak sih? Apakah nanti hasil reaksinya akan membentuk endapan? Gitu. Bagaimana caranya kita tahu apakah terbentuk endapan atau tidak? Nah, secara matematis di atas kertas, kita dapat meramalkan apakah jika kedua larutan dicampurkan akan terbentuk endapan atau tidak, itu dengan cara membandingkan nilai Q dan KSP. Nah, silakan ingat kembali, Q ini sudah pernah kita bahas pada pembahasan
apa? Kesetimbangan, sorry. Pada pembahasan kesetimbangan, Q ini merupakan quotient reaksi. Quotient reaksi yang rumusnya sama dengan rumus K ya. Rumus K, tetapan kesetimbangan itu sama rumusnya. Q itu merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion dalam reaksi. Jadi, kalau gitu yang membedakan Q dan K apa dong? Sudah pernah Ibu bahas di kelas? Yang membedakan Q dan K adalah walaupun sama-sama hasil kali konsentrasi ion-ion, Q ini bukan pada saat kesetimbangan, tapi kalau K pada saat kesetimbangan. Jadi, hasil kali konsentrasi ion-ion pada saat kesetimbangan itu K, kalau Q pada saat apa saja sebelum kesetimbangan gitu. Itu Q. Rumusnya sama aja berarti dengan K, tapi bukan pada saat kesetimbangan, itu aja bedanya. Oke. Jadi, bagaimana caranya kita tahu apakah terbentuk endapan atau tidak? Itu dengan membandingkan Q dengan nilai KSP-nya. Jadi, karena ini Q-nya adalah pada kelarutan dan hasil kali kita ngomongin pada kelarutan ya, ngomonginnya kelarutan dan pembentukan endapan, maka Q-nya dinamakan QSP. QSP, sorry. Mana-mana lah. Kalau misalnya kalian bilang Q aja boleh juga, itu cuma lambang-lambang dan simbol-simbol aja. Jadi kalau misalnya Q-nya atau hasil kali ion-ionnya itu kurang dari atau lebih kecil daripada KSP, itu dapat diartikan bahwa larutan ini belum jenuh. Balik lagi tadi ke pengertian belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Kalau dia belum jenuh artinya ya jumlah zat terlarutnya belum mencapai maksimum. Kalau belum mencapai maksimum ya dia tidak akan membentuk endapan, tidak akan ada yang terendapkan di bawah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hasil kalinya kurang dari KSP, maka atau si Q-nya ini kurang dari KSP, maka dia artinya larutannya belum jenuh, tidak terbentuk endapan. Kalau misalnya Q-nya sama dengan nilai KSP, berarti artinya larutannya tepat jenuh. Tepat jenuh, belum terbentuk endapan juga, baru akan mulai mau terbentuk endapan, tapi belum terbentuk endapan gitu. QSP, tepat jenuh. Sedangkan kalau misalnya Q-nya nilainya lebih besar daripada nilai KSP, itu baru artinya dia larutannya lewat jenuh. Kalau lewat jenuh berarti sudah terbentuk endapan. Jadi, caranya kita tahu terbentuk endapan nggak? Lihat Q dan KSP. Kalau Q-nya lebih besar daripada KSP, maka dia akan membentuk endapan. Pencampuran dua atau lebih larutan itu akan membentuk endapan. Gitu. Gitu ya. Mantap. Langsung ke soal. Soalnya, apabila 25 ml larutan AgNO3, konsentrasinya 10⁻³ molar, dicampurkan dengan 75 ml larutan Na2CrO4 10⁻³ molar, apakah akan terbentuk endapan? Diketahui KSP Ag2CrO4 sama dengan 2,4 kali 10⁻12. Perhatikan soalnya, di sini katanya ada dua jenis larutan ya, yaitu AgNO3 dan juga Na2CrO4. Dari kedua jenis larutan ini, keduanya diketahui volume dan juga konsentrasi masing-masing. Dari keduanya, ditanyakan apakah kalau keduanya dicampurkan akan terbentuk endapan? Pertama, kita buat dulu apa yang diketahui. Diketahui datanya KSP, volume, konsentrasi, dari ini masing-masing. Sudah Ibu tuliskan. Kemudian, yang ditanyakan adalah apakah akan terbentuk endapan? Nah, kalau misalnya kita mau tahu apakah akan terbentuk endapan atau tidak, tadi balik lagi kita harus membandingkan nilai Q. Q dengan KSP. KSP diketahui, Q belum diketahui. Maka kita harus cari nilai Q dulu. Nilai Q itu sama dengan hasil kali konsentrasi ion-ionnya, gitu ya. Maka di sini kita harus tahu dulu ion-ion apa yang dimaksud, gitu. Maka dilihat saja dari nilai KSP nih, sebenarnya gampang, boleh lihat dari nilai KSP. KSP yang diketahui adalah KSP Ag2CrO4. Maka yang diharapkan adalah terbentuk endapan Ag2CrO4. Gitu ya. Oke, Ag2CrO4. Ini kata kuncinya, Ag2CrO4. Ag2CrO4 ini ada ion Ag+ dan ion CrO4 2-. Maka kita harus cari konsentrasi masing-masing nih. Konsentrasi Ag plusnya berapa, konsentrasi CrO4 2-nya berapa. Bu, kalau misalnya kayak gitu kan berarti tinggal lihat sini aja. Kayak sebelumnya, konsentrasi AgNO3 berarti konsentrasi sama dengan konsentrasi Ag+.
sama dengan 10 pangkat min 3. No. Kalau yang sebelumnya, itu kan larutannya 1, ya, jadi bisa langsung. Tapi kalau misalnya yang ini larutannya 2 nih. Pencampuran 2 larutan ini akan menghasilkan perubahan volume nih. Ada volume di sini ya. Volume yang pertama CNA2CrO4 itu 75 mili, volume AgNO3-nya 25 mili. Berarti nanti kalau dicampurkan volume totalnya adalah 100 mili. Ya Allah, jelek banget ya Allah. Mohon maaf ya guys, itulah ya. 100 mili gitu. Jadi artinya di sini volumenya mempengaruhi nih, karena dua larutan yang berbeda. Kecuali kalau misalnya yang sebelumnya itu kan pencampurannya bukan larutan dengan larutan ya, tapi larutan dengan padatan, garam, enggak. Kalau yang ini larutan dengan larutan, jadi perubahan volume harus diperhatikan di sini, gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus cari konsentrasinya dengan menggunakan rumus. Tentu saja kalian masih ingat, molaritas campuran atau konsentrasi campuran itu sama dengan MV yang dicari per volume campuran, berarti volume total gitu. Ya udah, tinggal kita masukkan aja konsentrasi Ag, berarti M dari si Ag itu kan sama dengan 10 pangkat min 3 ya, sama dengan molaritas atau konsentrasi dari AgNO3, 10 pangkat min 3, dikali volume AgNO3, 25 mili, gitu. Dibagi volume campurannya 100 mili. Ya, maka akan didapatkan konsentrasi Ag plusnya adalah 25 dikali 10 pangkat min 5 molar. Kemudian dengan cara yang sama kita cari konsentrasi CrO4 2-min, akan didapatkan konsentrasi CrO4 2-minnya 75 kali 10 pangkat min 5. Sama, tinggal masukin angka aja. Setelah itu kita tuliskan rumus Q-nya. Q itu kan hasil kali ion-ion pangkat koefisien ya. Maka di sini karena Ag2CrO4 itu menjadi 2Ag plus ditambah CrO4 2-min ya, maka ion Ag plus pangkat koefisien pangkat 2 dikali CrO4 2-min. Setelah itu tinggal kita masukkan nih nilai konsentrasinya nih. Kita masukkan nilai konsentrasinya, Ag plusnya 25 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2, CrO4 2-minnya 75 kali 10 pangkat min 5. Nanti dari perhitungan akan didapatkan bahwa Q-nya, QSP-nya itu sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 11 gitu. Itu didapatkan QSP-nya. Setelah kita dapatkan QSP, maka baru kita bisa tentukan. Untuk menentukan apakah terbentuk endapan atau tidak, itu kita bandingkan nilai Q-nya dengan nilai K. Nilai Q dibandingkan dengan nilai K, karena Q-nya lebih besar daripada K, lihat ya, ini 10 pangkat min 11, K-nya 10 pangkat min 12, maka Q-nya tentu lebih besar. Karena Q-nya lebih besar daripada K, maka artinya endapannya lewat jenuh akan terbentuk endapan. Gitu. Mantap, terbentuk endapan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ke dalam 5 buah wadah yang berbeda dimasukkan masing-masing 100 ml larutan CaNO3 2 kali, BaNO3 2 kali, MgNO3 2 kali, FeNO3 2 kali, PbNO3 2 kali dengan konsentrasi 0,01 molar. Jika ke dalam tiap wadah diteteskan larutan KOH 0,01 molar, maka tentukanlah campuran yang tidak akan menghasilkan endapan. Kalau di soal sebelumnya ditanya yang menghasilkan endapan. Kalau yang ini, yang tidak menghasilkan endapan. Sama saja, modelannya, kalau ditanya endapan, meramalkan terbentuk endapan atau tidak, caranya adalah bandingkan nilai Q dengan nilai KSP. Nilai KSP sudah diketahui dari soal. Artinya, kita tinggal cari nilai Q masing-masing. Nah, karena yang ditanya adalah BaOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, FeOH 2 kali, dan PbOH 2 kali, maka kita lihat nih dari komponen penyusunnya. Maka, kalau ada soal kayak gini, pertama tuh anak-anak pasti, males banget loh, panjang, gitu kan. Tapi cara pertama adalah pahami dulu maksud soalnya. Pelan-pelan pahami ceritanya. Kata cerita, ada 5 buah larutan nih. 5 buah larutan dalam wadah. Ke dalam masing-masing larutan ini ya larutannya ya, nggak perlu dikasih tahu lagi kan. Oke. Ke dalam masing-masing larutan ini, atau diteteskan larutan KOH. Nih, larutan KOH. Konsentrasinya diketahui. Nih, berarti ada 5 larutan pada wadah berbeda. Ke dalam masing-masing larutan ditambahkan larutan KOH. Pertanyaannya,
apakah akan terbentuk endapan atau tidak, atau yang mana yang akan menghasilkan endapan, yang mana yang tidak. Maka balik lagi kita tentukan dengan cara membandingkan nilai Q dan nilai KSP. Nah, karena ada larutan diketahui volumenya, ini konsentrasi masing-masing larutan, yang ini konsentrasi si KOH-nya. Nah, si KOH ini katanya diteteskan nih, tidak diketahui volumenya. Kalau di soal sebelumnya, masing-masing larutan yang dicampurkan diketahui volumenya. Kalau yang ini diteteskan, nggak diketahui volumenya. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan atau dapat kita umpamakan bahwa larutan ini dianggap volumenya tidak berubah nih. Volume larutan dianggap tidak berubah karena hanya ditambahkan tetesan KOH, beberapa tetes KOH, tidak tahu berapa tetes kan, tapi berarti di sini dianggap bahwa volume dari si larutan yang sudah ditambahkan KOH ini tidak akan berubah gitu. Oke, sampai sini sudah? Oke. Karena volumenya tidak dianggap berubah, artinya kita tidak perlu mencari konsentrasi campuran seperti yang tadi nih. Kalau yang tadi kan konsentrasi campuran dicari karena ada perubahan volume gitu. Kalau yang ini tidak ada perubahan volume, maka konsentrasi campurannya tidak ada konsentrasi campuran. Konsentrasi campurannya disamakan dengan konsentrasi awal. Maka tinggal kita tuliskan nih. Karena sama-sama ya, ini CaNO3 dua kali, anionnya sama-sama NO3 nih, yang berbeda hanya kationnya saja nih, Ca, Ba, Mg, Fe, Pb. Semuanya sama-sama 2+ ya, maka bisa kita tuliskan konsentrasi Ca2+ itu akan sama dengan konsentrasi Ba2+, sama dengan konsentrasi Mg2+, sama dengan konsentrasi Fe2+, sama dengan konsentrasi Pb2+, itu sama dengan 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Sama aja, ya. Tidak dianggap berubah. Kenapa? Balik lagi tadi karena volume larutannya dianggap tidak berubah nih. Oke, sudah sampai di sana. Kemudian kita perlu konsentrasi apa lagi nih untuk membentuk yang KSP ini, garam-garam ini. Nah, tadi ada Ca, sudah. Ca, Mg, Ba, Fe, Pb, sudah semua. Berarti yang kita perlu adalah anionnya. Anionnya adalah OH. OH-nya bersumber dari mana sih? OH-nya tentu saja bersumber dari KOH yang ditambahkan ke dalam larutan-larutan ini ya. Oke, maka kita bisa simpulkan bahwa konsentrasi OH itu sama dengan konsentrasi KOH, yaitu sama dengan 0,01 molar sama dengan 10 pangkat 3 molar. Sampai di sana? Oke, kita lanjutkan. Setelah itu, karena kita mau menentukan apakah terbentuk endapan atau tidak, maka kita harus mencari nilai Q-nya. Q, maka kita buatkan Q adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Kita tuliskan Q untuk CaOH 2 kali berarti konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi OH min pangkat 2 karena CaOH 2 kali ion OH-nya ada 2, ion OH min-nya ada 2, gitu kan ya. Maka kalau kita masukkan nilainya 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 2, maka akan didapatkan nilai QSP-nya adalah 1 dikali 10 pangkat min 8. Nah, karena konsentrasi Ca sama dengan konsentrasi Ba, Mg, Fe, dan Pb, konsentrasi OH-nya pun sama, maka nanti nilai kesemua Q-nya akan sama, yaitu dikali 10 pangkat min 8. Ya. Oke. Dari Q ini kita dapat menentukan nih, mana yang terbentuk endapan, mana yang nggak membentuk endapan, dengan cara membandingkan si Q dengan KSP-nya ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, Q-nya ini 1 kali 10 pangkat min 8, BaOH 2 kali, KSP-nya 4 kali 10 pangkat min 3. Jika dibandingkan dengan Q-nya, maka KSP, artinya Q-nya lebih kecil daripada KSP ya. Berarti yang ini tidak menghasilkan endapan, gitu kan. Kemudian kalau MgOH, ini 10 pangkat min 12, yang ini 10 pangkat min 8, artinya Q-nya lebih besar daripada KSP, maka dia akan membentuk endapan. Gitu.
Kemudian CaOH 2 kali, ini 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat min 8, artinya Q-nya lebih kecil daripada KSP, maka dia tidak akan membentuk endapan. Gitu. Sama. Ini 10 pangkat min 16, 10 pangkat min 16, maka Q-nya akan lebih besar daripada KSP, yang ini lebih membentuk endapan, ini pun membentuk endapan. Maka jika ditanyakan dan dibandingkan, yang tidak akan menghasilkan endapan, itu Q-nya lebih kecil daripada KSP, yaitu BaOH 2 kali dan juga CaOH 2 kali. Gitu. Mantap, gampang, mudah, pasti bisa. Lanjut ke soal berikutnya. Secara perlahan-lahan, larutan perak nitrat ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 0,02 molar ion klorida dan 0,02 molar ion bromida. Jika diketahui KSP AgBr sama dengan 7,7 kali 10 pangkat min 13 dan KSP AgCl sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10, tentukanlah konsentrasi ion Ag+ yang diperlukan untuk membentuk endapan AgBr tanpa mengendapkan ion klorida. Nah, sama kalau ada soal yang panjang gini, mulai bingung, pertama cerna dulu soalnya. Jadi menurut cerita, ya, ada larutan AgNO3 ya, perak nitrat AgNO3. Larutan AgNO3 ini akan ditambahkan ke dalam suatu larutan yang mengandung ion brom, nih, mana dia? Ion bromida dan juga ion klorida. Jadi akan ditambahkan ke dalam larutan yang akan mengandung ion bromida dan ion klorida. Kita ya. Katanya dari soal, tentukanlah ion Ag+ yang diperlukan untuk membentuk endapan AgBr tanpa mengendapkan ion klorida. Jadi kalau misalnya AgNO3 itu ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung 2 ion ini, otomatis si Ag ini nanti akan dapat bereaksi dengan si Br dan juga Cl. Tapi kemauan soalnya, ya, kemungkinannya ada 2 nih yang terbentuk. Apakah terbentuk endapan AgBr dan AgCl. Gitu. Tapi soalnya mau bahwa terbentuk endapan AgBr, namun tidak mau terbentuk endapan AgCl. Nah, kalau mau soalnya kayak gitu, berarti pertanyaannya berapa sih konsentrasi Ag+ yang dibutuhkan agar yang mengendap hanya AgBr saja, tapi AgCl itu nggak mengendap dia. Gitu. Artinya AgCl-nya harus tetap larut, nggak boleh mengendap. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, caranya gimana? Ya, sama saja. Pertama, tentukan dulu nih, kalau misalnya mau mengendapkan, berarti balik lagi nih, yang kita punya di sini adalah KSP ya. KSP itu berarti konsentrasi, hasil kali konsentrasinya pada saat kesetimbangan atau saat jenuh. Saat jenuh. Gitu. Kalau saat jenuh, berarti kalau udah lewat jenuh, dia mengendap. Belum lewat jenuh, belum jenuh, berarti dia tidak akan mengendap. Berarti kita cari KSP nih, yang digunakan KSP, bukan Q lagi ya, karena di sini kita mau tahu berapa konsentrasi maksimum si Ag-nya ini, biar AgBr mengendap, AgCl tidak. Gitu. Maka, pertama kita tuliskan dulu, konsentrasi yang diketahui yaitu konsentrasi Br- dan juga Cl-. Itu sama dengan 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 ya, ini dari soal diketahui. Oke, setelah itu, kita tuliskan persamaan KSP-nya. Tetap untuk KSP AgBr berarti konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Br-, sama-sama pangkat 1 karena koefisiennya 1. Dari situ kita tinggal masukkan nih, karena kita mau mencari konsentrasi Ag, berapa sih konsentrasi Ag-nya pada saat jenuh, pada saat kesetimbangan ini, maka kita masukkan nih konsentrasi Ag tinggal balik, berarti KSP dibagi konsentrasi Br-. Dari sana kita masukkan nilai KSP-nya, diketahui 7,7 kali 10 pangkat min 13, konsentrasi Br-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 2. Maka akan didapatkan konsentrasi Ag untuk membentuk maksimum nih. Maksimum agar bisa terbentuk selewat itu terbentuk endapan AgBr itu adalah 3,85 kali 10 pangkat min 11. Itu untuk AgBr.
Untuk AgCl gimana? Sama saja, tinggal kita buat sama persamaan KSP-nya, berarti konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min, sama-sama pangkat 1 karena koefisiennya 1. Setelah itu kita cari konsentrasi Ag, itu sama dengan KSP dibagi konsentrasi Cl min. Berarti sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 10 dikali 2, dibagi 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, diketahui dari soal nanti akan didapatkan konsentrasi Ag-nya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9. Artinya apa sih? Artinya, jika mau si Ag ini mengendap sebagai AgBr dan bukan AgCl, maka konsentrasi AgBr-nya harus ada di atas 3,8 kali 10 pangkat min 5. Kenapa? Karena pada saat ini kan Ag-nya saat jenuh. Kalau misalnya mau mengendap kan berarti dia harus lewat jenuh. Kalau lewat jenuh berarti konsentrasinya harus lewat dari ini. Berarti konsentrasi si Ag harus lewat dari 3,85 kali 10 pangkat min 11 agar terbentuk endapan AgBr. Tapi kalau misalnya dia tidak mau terbentuk AgCl, berarti konsentrasinya tidak boleh melewati 9 kali 10 pangkat min 9 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya melewati 9 kali 10 pangkat min 9 konsentrasi si Ag, maka akan terbentuk endapan AgCl, sedangkan itu tidak dimauin sama soal. Ya. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi si Ag itu harus ada nih di atas 3,85 kali 10 pangkat min 11, tapi kurang dari 9 kali 10 pangkat min 9. Gitu. Mantap ya? Mudah? Insya Allah bisa semua. Oke, jadi sekian dulu untuk video hari ini ya, mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Untuk pembelajaran kali ini, di video ini yang dapat kita simpulkan adalah, yang pertama, kelarutan atau solubility dilambangkan dengan S, itu merupakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Ini satuannya bisa dalam gram per liter atau dalam mol per liter ya. Kalau satuannya dalam mol per liter, maka kita sebut sebagai kelarutan molar gitu. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan ini menggambarkan perkalian konsentrasi ion-ion elektrolit yang sukar larut dalam larutan jenuhnya dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Itu sudah kita pelajari mengenai KSP, bagaimana hubungan antara KSP dengan S atau kelarutan, itu juga kita pelajari. Kemudian poin ketiga, adanya ion senama akan memperkecil kelarutan suatu zat. Itu kita pelajari di submateri efek ion senama gitu. Jadi kalau ada ion senama dalam suatu larutan, itu maka dia akan memperkecil kelarutan suatu zat yang ditambahkan gitu. Kemudian yang keempat, pembentukan endapan itu dapat diramalkan dengan membandingkan nilai Q dan nilai KSP. Jadi kalau misalnya ada larutan-larutan yang dicampurkan, kemudian kita mau tahu apakah terbentuk endapan atau tidak, kita dapat membandingkan nilai Q. Q itu merupakan quotient reaksi dibandingkan dengan nilai KSP-nya. Nanti kemungkinannya ada 3. Jika nilai Q-nya lebih kecil daripada KSP, maka artinya larutan itu belum jenuh, maka tidak akan terbentuk endapan. Jika Q-nya lebih sama dengan KSP, maka larutannya tepat jenuh. Tepat jenuh berarti sama juga ya, belum terbentuk endapan. Sedangkan jika Q-nya lebih besar daripada KSP, maka larutannya ini larutan lewat jenuh, maka nanti akan terbentuk atau terjadi endapan. Tuh. Jadi sekian yang sudah kita pelajari hari ini, sudah clear masalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga apa yang diberikan ini dari video ini itu bisa bermanfaat untuk kalian, bermanfaat juga untuk yang membuat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.